diskusi ya buat OT-OT khususnya di Komal Muslim memakai ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, saya beritakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi siapa si penyesat ini? Dari silsilahnya saja sudah tidak jelas ya asal usul dari si penyesat ini ya. Pertanyaannya begini Bang, jika ada yang bisa menunjukkan kepada saya silsilah dari si nabi palsu yang bernama Paulus ini, dan siapa ayah ibunya si penyesat ini, saya siap lompat dari Monas sekarang juga ya. Begitu ya. Nah, ini fakta Bang ya. Jadi begini Bang, di Antioquia lah pertama kali pengikut Yesus disebut Kristen. Dalilnya mana? Ada di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Di situ Barnabas dan si Rasul Paulus menyebut pengikut Yesus dengan Kristen. Jeder, selamat datang di kebenaran ya. Begini, mengapa si penyesat Rasul ini disebut si belisis? Oke, akan kita kupas satu-satu. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Lalu sambung di Yohanes 8 nomor 45. Kata Yesus, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi ayat di sini ingin mengatakan bahwa iblislah dalam hal ini Paulus dan yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Iblis itu sebenarnya. Apa ajaran Yesus itu? Yaitu menggenapi hukum Taurat ya. Di antaranya seperti disunat, tapi Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2 kan, bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Lalu Yesus mengajarkan juga membasuh kaki sebelum beribadah, termasuk bersujud ya. Bersujud ini pula yang dilakukan umat muslim dunia. Jadi sesungguhnya Yesus atau nama aslinya Isa atau Iso itu adalah seorang muslim. Sekali lagi Oten, seorang muslim dia Yesus ini yang bernama asli Isa atau Iso, tapi sudah dipresetkan menjadi nama Sus Yesus. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya di Matius 26 nomor 39. Di situ disebutkan Yesus bersujud kan di Taman Getsemani sebelum penyalipan. Yesus menunjukkan kerendahan hati dan ketundukan total kepada kehendak Bapa dengan posisi tubuh bersujud tersebut. Ya. Lalu kemudian mengharamkan beberapa makanan. Sedangkan Paulus berkata bahwa semua makanan halal bagi orang percaya. Dalilnya mana? Dalilnya ada di 1 Korintus 10:25. Biar aku bacakanlah. Makanlah segala sesuatu yang dijual di pasar. Dan 1 Timotius 4 nomor 4-5. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan menjadi halal jika diterima dengan ucapan syukur melalui doa. Jadi di sini sebenarnya Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat ya, saudara-saudara, tapi untuk menggenapinya. Matius 5 nomor 17 menyatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau nubuatan para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Berbeda dengan ajaran si penyesat Paulus yang berkata kita pakai dalil lagi ya, Galatia 3 nomor 11, Roma 3 nomor 20 dan 23, keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Malah si penyesat ini ingin berkata bahwa sembahlah Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus ini sendiri dan Bible tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sembahlah aku. Ini membuktikan bahwa si penyesat dan si Bible adalah Paulus sebagai kunci utamanya dalam menyesatkan umat dunia. Mungkin dari aku begitu dulu Bang Suma dan host ya, biar ditanggapi OT-OT yang lain. Lanjut. Iya, terima kasih. Saya sapa dulu Jan. Iya, Shalom. Oh, Malam. Open ya. Mau menanggapi pernyataan teman Anda yang sama-sama Kristen ini? Nasarito, sebentar saya sapa dulu. Nasarito. Nasarito. Siap Bang, siap. Agamanya apa? Saya ini Kristen tapi tidak pernah ke gereja juga. Gereja udah hampir 3 tahun lebih. Bahkan Ya. Natalan pun aku tidak ikuti. Katolik atau Protestan Bang Nazaret? Saya Katolik tapi jarang ke gereja. Sudah nggak percaya mengimani Yesus sebagai Tuhan atau tetap? Soal itu sih ya
mengimani, tapi itu sudahlah. Jarang ke gereja, tidak menunjukkan kekristenan seperti apa. Tapi saya mungkin pada intinya begini, toh apa yang ada di dalam firman, di dalam Alkitab suci, baik itu Al-Quran maupun apa Injil atau kitab suci apa, bagi saya bukan untuk diperdebatkan, hanya untuk diilhami, dihayati, ditaburkan kembali. Saya lebih suka pada hidup kebenaran saja, toh. Berbuat baik itu sudah cukup, toh. Membantu orang juga itu adalah cukup, semampu kita. Saya tidak terlalu agamais dalam hal-hal apa nama Bible atau apa, toh. Itu. Tapi bagaimana, saya, Bang, ya. Pak, bagaimana Anda bertindak, berbuat baik, beribadah itu kalau nggak ada panduannya, Pak? Ya, panduan kan sesuai dengan dasar yang saya ini toh, yang saya lihat mana kebaikan, mana yang ini. Nah, kalau prinsip saya itu begini ya, Bang. Saya tidak terlalu repot dengan apa yang tertulis dalam Alkitab dan Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Bukan Saya masalah hanya- itu, Pak. Menurut Saya Anda, mengilhami, Bang, menghayati. menurut Anda baik nggak itu kalau mengatakan ada makhluk yang manusia yang namanya Yesus, tapi dianggap dia adalah Tuhan. Menurut Anda itu baik apa tidak baik? Ya, bagi yang tidak beriman memang tidak baik, tapi bagi yang mengimani dia ya mau bilang apa kita? Tapi Contoh lah. sesuai buku panduannya, apalagi tokoh yang disebut Yesus ini, dia adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Gimana tuh? Gimana itu, Pak? Kalau saya lihat ada teman-teman saya yang sering ke gereja, toh dalam apa? Kalau saya, Bang, begini, itu konsep saya itu begitu tadi. Saya tidak memperdebatkan hal itu, toh. Toh kalau kita tidak mengimani sesuatu juga kan pasti kita tidak percaya, toh. Ini bukan masalah iman, Pak, tapi ini masalah panduannya. Terus kemudian apa yang kita ikuti itu loh. Kalau iman aja silakan saja. Tapi apakah iman Anda ini ada landasannya gitu loh. Contoh nih, Pak. Ya. Anda rencana ingin membeli mobil Honda. Tapi Anda dikasih merek lain. Tapi Anda imani, ini Honda padahal bukan gitu. Ya, itu kan namanya iman salah, Pak, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, artinya Gimana itu? Artinya begini, Abang. Membukti sebuah kebenaran itu kan kita tidak bisa. Kita ini siapa? Nah, itulah gunanya ada nabi turun diutus ke muka bumi ini untuk menjelaskan kebenaran itu. Ya, itu menurut Bapak kan. Menurut Nah, ini yang lain menurut tidak seperti bukan. Bapak. Itu. Makanya saya bilang tadi, apa yang tercatat dalam Al-Quran, dalam Alkitab, bukan untuk diperdebat. Toh? Bukan masalah debat dan tidak debat, Pak. Ini kan Anda naik ke sini terus mau ngapain? Ya, saya ingin sharing bersama teman-teman. Ya kalau sharing itu artinya diskusi, Pak. Kalau sharing, Ya, sharing betul. juga itu bukan Itu asal kan sharing kan ngomong saya tidak ada landasannya, Sharingnya tidak ada saya patokannya begini, gitu. Bang. Sharingnya saya itu begini. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di Alkitab itu bukan untuk diperdebat. Hanya dihayati, diilhami. Bagaimana caranya Anda menghayati? Ya. Cara Anda menghayati gimana? Sesuai dengan apa yang tulis di Al-Quran. Nah, tertulis di Bible itu Yesus utusan Tuhan. Tertulis di Bible Yesus utusan Tuhan. Anda setuju? Kalau saya bukan begitu bahasanya utusan. Lah gimana sih Bapak ini? Katanya sesuai yang tertulis. Tidak, kalau saya tidak begitu, Bapak. Caranya gimana, Pak? Nah, apa yang saya imani itulah yang menurut saya benar. Toh? Anda beriman berdasarkan apa? Sama dengan Bapak toh. Kalau Anda saya tanya dulu ya, Bang. Saya beriman sebagai Islam berdasarkan Quran Sunnah. Anda beriman sebagai Kristen berdasarkan apa? ya apa yang tertulis di Alkitab itu. Nah, tertulis di Bible itu Yesus utusan Tuhan. Anda percaya atau tidak?
Ya sama saja yang tertulis di Al-Quran juga kan sama saja toh. Iya, saya nggak nanya itu, saya nanya ke Anda. Anda percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Oh sangat percaya. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan begitu bahasa Gimana abang ini? abang. Toh. Kalau udah percaya Pak. Berarti kalau sudah percaya Yesus utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa Anda balelo? Maksudnya saya kurang itu tadi abang begini. Saya kan bilang saya kurang agamais seperti abang. Ya, saya kasih tahu kalau kurang, saya tambahin biar cukup. Ya coba. Nah. Ya jelas kan Yesus berkata, aku ini utusan Tuhan. Nggak pernah Yesus berkata aku ini Tuhan. Bukan. Percaya nggak? Kalau saya menurut begini bang, kalau bahasanya itu yang Yesus bicara ya, I am the way, the truth, and the life. Nobody to come my Father unless to me. Tahu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang saya mengimani. Tahu? Perkataan itu. Terus Yesus sebagai apa di sini? Jalan apa Tuhan? Itu penyelamat kita. Katanya tadi jalan, Loh. the way. Itu penyelamat itu kan jalan kebenaran. Penyelamat untuk siapa? Untuk umat manusia yang Di mana mengikuti. itu? Di mana tertulis gitu? Nggak ada. Itu. Yesus penyelamat Ada hanya coba baca. Enggak. Bapak kan tidak paham semua isi Yesus Alkitab, toh. penyelamat hanya untuk Bani Israel. Itu tertulis Pak. Terus Di Anda buka Bani Israel kok ikut-ikutan. coba Bapak tunjukkan di mana ayatnya itu. Bapak kan baca Pak. Bapak baca toh. Saya kurang Alkitabnya jadi. Oke, saya bacakan ya. Ya bacanya di mana Bapak? Saya kurang. Saya paham tunjukkan juga. Pak. Tertulis di Matius 15:24. Kan ditanya tuh, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu Pak, tertulis tuh. Itu datanya di atas tuh Pak. Saya kurang di Matius berapa? Saya tidak di mana Bapak? Matius 15 nomor 24 Pak. Itu baca di layar Pak. Saya besar ke layarnya Matius. Matius 15 nomor 24. Anda punya Bible nggak sih Pak? Saya kurang paham itu, tidak pernah. Abang ini udah dewasa begini kok nggak pernah beli Bible baca gitu. Matius berapa di situ Bapak? Matius 15? 15 nomor 24. Nomor kah atau ayat kah? Nomor Pak. Hah? Nomor Pak, tidak ada ayat di Bible. Nomor Pak. Udah ketemu Pak? Matius 15:24 itu, Bang Arum itu yang tampilkan itu. Dibaca aja itu di atas itu. Sambil tap layar teman-teman. 5.100 Kecil penonton. Bapak, saya tidak bisa lihat ini. Saya bacakan aja Pak. Dibacakan tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak ada tuh Yesus diutus untuk seluruh umat manusia Pak. Nggak ada tertulis kayak gitu. Iya kan? Nah itu udah tanya Pak, ada Pak. Tidak, saya tidak paham tentang itu. Makanya dikasih paham Pak, tadi Anda salah. Tidak ada Yesus untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Tapi banyak pengikutnya ini sekarang ini bagaimana? Ya mau ikut yang salah apa mau ikut sesuai ajaran Yesus? Faktanya saja negara-negara maju itu Kristen semua saya lihat. Apa hubungannya dengan negara maju dengan Yesus?
Indonesia saja yang keceok-keceok begini, hanya urus agama saja. Loh, Indonesia ini maju, Pak. Siapa bilang nggak maju? Agak maju dari mana? Negara Cina yang komunis saja tidak punya agama lebih maju daripada Indonesia. Kenapa Anda keluar aja dari Indonesia, Pak? Usir semua keluarga Anda di sini. Kan kalau dibilang maju, tuh majunya apa? Enggak, kalau Anda mengatakan Indonesia nggak maju, Kalau hanya negara ya mau usir urus aja semua agama, keluarga Anda pergi ke Tiongkok kayak kemana kalau kayak, Pak? hanya negara mau urus agama itu salah, Pak. Pembangunan Ini kita kembali tidak dulu ke topik, Pak. berjalan. Jangan kemana-mana gitu loh. Artinya begini, negara yang tidak sok punya tahu lu agama main saja dulu maju, apalagi negara yang tidak punya Alah, agama. ini gimana sih? Udah turun kau. Tutup aja, Bang Arum. Kan guys turun saja. Udah turun kau ke Tiongkok. Sana yang komunis aja sana. Usir semua keluargamu. Orang Indonesia tidak mencintai negaranya sendiri. Dasar pengkhianat. Udah, Bang Arum. Takut kena APL, Bang Arum. Kelamaan tapi di data. Dikasih data, longor deh. Silakan Jan. Kalau mau dibantah Jan. Nah, saya mau tanya nih pada Bang muslim. Gresi, syukron Bang Gresi. Boleh nggak saya bertanya ini? Anda Muslim apa Kristen? Kristen Saya ya. Kristen. Hmm. Mulai tadi Anda bertanya kan sudah saya jawab itu. Kapan Anda menjawab lewang pernyataannya Willy ini? Coba Willy, pernyataan Willy dibantah ini. Ya Bang, kalau ditanya itu Anda agama apa itu jawab singkat, cepat dan padat. Jangan muter-muter. Apa agama Anda? Aku Kristen. jawab, aku ini Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi Nggak mendoakan usah makhluk berkelamin yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan sama seperti nabi pada umumnya. Seperti itu Bang jawabannya ya. Oke, lanjut. Belum ditanya sudah dijawab sama dia. Itu kan sama Kristennya itu. Loh, Yang kok saya kita Muslim? tanyakan begini, ya para muslim boleh nggak saya bertanya? Ini Willy ini Kristen. Ya terserah, kalau pemahamannya dia muslim ngapain masih ngaku Kristen? Membohongi diri sendiri. Siapa yang bilang aku ini muslim? Aku sampai saat ini masih Kristen. Kamu mau membohongi Bang, diri sendiri. Bang, kalau Anda menyayangi Yesus, Anda mencintai Yesus, Anda itu adalah seorang Muslim dan seorang Islam. Karena Yesus pun adalah seorang Muslim. Dia bersujud menyembah kepada Tuhannya yang di surga, bukan malah Ya. menuhankannya sebagai Tuhan. Ya, seperti itu, Bang. Jika Anda mencintai Yesus, sekali lagi aku tekankan, Bang, Anda harus mengikuti jalan Yesus, yaitu Muslim itu sendiri atau Islam. Lanjut. Boleh nggak saya bertanya? Ini dengan siapa ini? Ini banyak Tanya aja nggak narasumber. apa-apa. Ada Ya. Bang Andi, Bang Suma. Ya, lanjut. Ya, saya bertanya sebagai orang Kristen. Nah, nyatakah Allah yang kamu sembah itu? Tolong dijawab, jangan berilusi, jangan mendongeng. Monggo. Allah itu nyata adanya. Cara membuktikannya nyata Allah itu karena ada ciptaannya. Saya alam- minta saya jangan lagi menjawab. berilusi, Saya jangan lagi menjawab. mendongeng. Saya lagi menjawab. Kenapa? Jangan Ini berilusi. Nah, kau dibawa dulu saya jawab ya. Ini susahnya ini loh. Dia bertanya tapi dia nggak mau mendengarkan jawaban. Susah Kristen itu. Bertanya itu Anda dengarkan dulu menjawab orang. Nah kalau Anda mampu mengcounter attack atau ada data pembanding ya silakan kita tunggu gitu loh. Pertanyaannya kan jelas tadi. Nyata nggak Allah itu ada? Ya nyata ada. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Ya karena kita ini ada. Karena kita ini ada ciptaannya gitu kan. Terus alam semesta ini juga ada. Tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa umumnya dari saya gitu. Silakan Banyuma. Ya, pertanyaan ini memang bagus ya. Untuk menggugah keinginan kita untuk belajar tentang pencipta langit dan bumi itu secara menyeluruh.
buktikan kepada kami bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu ada, nyata. Nah, ini pertanyaan harus diselaraskan dengan pernyataan pencipta. Jadi pertanyaan harus dijawab dengan pernyataan pencipta. Ketika umat Islam itu ditanya, buktikan kepada kami bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka yang menjawab Allah itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah menyatakan dirinya melalui kebesarannya di seluruh penjuru. Apa maksudnya? Kalau kau tanya di mana Allah? Allah mengatakan, aku menyatakan kebesaranku di seluruh penjuru. Penjuru mana aja? Penjuru aja mana aja yang bisa kamu tengok, yang bisa kau rasakan, yang bisa kau lihat. Aku menyatakan diriku tuh. Kamu melihat langit, aku menyatakan diriku ada. Kau melihat bumi, aku menyatakan diriku ada. Karena langit bukan ciptaan lo, bukan ciptaan bapak lo, bukan ciptaan pemerintah, bukan ciptaan persatuan bangsa-bangsa. Bukan. Bukan ciptaan para ilmuwan, bukan. Bukan ciptaan universitas, bukan. Maka aku menyatakan keberadaanku, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu jawaban mutlak. Dan menyatakan keberadaanku melalui diri-diri kalian. Jika kemudian akal manusia menolak itu, maka tanya kepada mereka, siapa yang mengadakan alam semesta ini? Pasti kembali lagi, Tuhan. Nah, itu sudah terjawab. Maka Tuhan dalam perspektif pemahaman umat Islam menyatakan dirinya melalui ciptaan. Karena tak ada ciptaan yang mampu menembus kemudian keberadaan hakikat Tuhan itu seperti apa. Kita balik nanya, buktikan kalau Tuhanmu itu ada. Apa jawaban mereka? Dulu pernah turun ke bumi jadi bayi. Wah, berarti Tuhan itu bisa menyatakan diri dengan cara dia jadi bayi. Tidak bisa dengan cara lain. Bisa dengan cara apa selain menjadi bayi? Dengan cara menjadi orang dewasa. Selain itu, dengan cara menjadi orang yang keluar dari kubur. Selain itu, berarti Tuhan yang Anda sembah menyatakan dirinya melalui satu manusia. Kami tidak. Tuhan yang kami sembah menyatakan dirinya melalui seluruh manusia. Kalah Tuhan lu kan? Kalah. Tetapi Tuhan kami menyatakan diri bukan hakikatnya. Tetapi upah daripada kemahakuasaannya, kemahaciptaannya. Maka Tuhan menciptakan kemudian makhluk. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Begitu saudaraku yang tadi. Silakan naik kalau masih mau bertanya. Bahwasanya bagaimana Anda membuktikan Tuhan itu ada. Ini pertanyaan berat kalau kita bertanya balik. Tuhan Anda manusia, buktikan bahwa Tuhan yang manusia itu ada. Buktikan kepada kami, Yesus itu ada. Kami ingin lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa tadi yang menjawab? Waalaikumsalam. Saya Bang. Bisakah Anda menjawab bahwa Allah itu benar-benar ada tanpa berilusi dan mendongeng? Kan sudah tadi. Waduh. Di mana? Itu kan cuma dongengnya aja bahwa Allahmu itu ada. Dan ilusi kamu. Kasih fakta nyata bahwa Allahmu pernah turun ada. Oh turun, maksudnya mau turun kayak dewa-dewa gitu Bang. Gimana dia mampunya, katanya maha kuasa. Kalau Allahmu memang nggak maha kuasa itu lo ya wajar aja lah. Kalau dia ngaku maha kuasa, maha bisa, kenapa tidak? Kok hanya mampu kalau hanya berlindung di balik dongeng Muhammad ya semua orang bisa. Oke, baik Bang, saya mau nanya. Sebelum Tuhan yang Anda sembah itu turun menjadi bayi, apakah Tuhan Anda itu hanya dongeng?
Sebelum Yang saya tanya itu tentang Allah kamu yang kamu sembah. Kenapa Saya dia sudah tidak jawab, pernah Abang. ada? Saya Ada sudah dia. jawab. Nyatakan Saya dia sudah jawab. pernah ada. Saya sudah jawab. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaan. Betul. Anda mau terima, Anda tidak mau terima, silakan. Nah, saya balik nanya nih, sebelum Fakta Tuhan dan nyatanya Anda, kan- sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, abangku, sebelum Tuhan Anda Saya menjadi tanya. bayi, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, apakah Tuhan Anda ada? Jawab itu. Jawab dulu. Tidak menjawab pertanyaan saya kan? Jawab. Sudah, Kalau nggak Bang, jawab, sudah. saya turunkan. Tanya Saya- apa mana? Saya Faktanya apa? saya menjawab sesuai pernyataan Tuhan saya. Saya Sanurihim tanyakan itu fakta dan ayatina nyatanya, bukan fil dongengnya. afaqi fi anfusihim. Nah, sekarang coba apa bukti Yesus itu ada? Kalau gitu, apa bukti Yesus itu ada? Coba. Coba, Bang. Bukti kalau Yesus itu ada itu apa? Ayo, Bang. Ayo jawab itu. Bang, abangku, Abang Jan. Di Apa mute suruh ngomong. Jawab, jawab, jawab. Banget loh. Di mute tapi suruh ngomong. Bukan Apa manusia ini, Bang. bukti? Nah, ini mah babi nih. Kacau umat Muhammad ini. Apa apa bukti Yesus ada? Oh, ada buktinya. Apa? Dulu. Maksudnya dulu pernah turun ke bumi. Dulu. Maksudnya itu tinggal cerita. Oh, Tuhan Anda tinggal cerita rupanya. Yang saya tanya hari ini buktinya Tuhan Anda itu ada apa? Mana? Pingin tahu aku mana dia? Di mana? Aku mau ngajak dia ngopi. Oh, dia di langit ya, dongeng dong, kan nggak bisa dilihat. Oh, dia pernah turun, kata siapa? Kata Bebel, itu cerita kan? Oh, tinggal cerita dong Tuhanmu. Kalau saya, Tuhanku masih nyata hari ini. Mana? Tuh, ciptaannya sesuai dengan pernyataannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jelas kok. Tuhan saya menyatakan diri. Makanya saya menjawab sesuai dengan pernyataan Tuhan saya. Hei manusia, kalau kau ingin tahu saya itu ada, lihat ciptaanku. Apakah itu dongeng? Ciptaan ada. Kalau menyatakan diriku dari segenap penjuru. Penjuru artinya dari segala apa yang ada, yang bisa kau lihat, yang bisa kau rasakan, yang bisa kau dengar. Dari sanalah kemudian aku menyatakan keberadaanku. Nah, sekarang saya balik bertanya, kalau Tuhanmu bukan dongeng, mana Yesus sekarang? Tunjukkan kepada saya. Hehehe. Untung Anda diturunkan, kalau tidak kubuat Anda mencret. Ini kenapa dinyanyi? Sengaja gue naikkan baru gue berbalas. Puas gua. Saya mau tanya, kalau Yesus itu bukan dongeng, mana dia sekarang? Mana? Paling jawabanmu, dia sekarang sudah di langit. Ya dongeng. Cuman hayalan. Emang lu lihat? Enggak kan? Dongeng. Emang lu lihat Yesus? Dongeng. Naikkan lagi baru gue bersinar. Bukan Mau kau datang besok. Dongo. Masuk aku datang besok. Halo Bang Jian, tolong buktikan kalau Yesus itu ada. Silakan. Lalu apa? Coba buktikan ke saya. Cuman ntar gue naikin lagi. Buktikan Yesus itu ada. Ada nggak orang Kristen yang bisa membuktikan Yesus itu ada? Ini naik lagi dia nih. Ya. Ayo Bang Jan, buktikan Yesus itu ada. Mana Yesus? Abangku. Buktikan Muhammadmu mana? Iya, ini berbicara Kamu tanya mengenai Yesus Tuhan, Bang. mana? Muhammadmu Ini mana? berbicara Tuhan. Anda tanya Muhammad Tuhan aja saya dalam kubur gak mana? bangkit-bangkit ditanyain Sekarang saya tanya Tuhanmu mana? Yesus itu mana, Bang? Nggak bisa diskusi gini. Yesus mana, Bang? Iya. Yesus mana? Udahlah, nggak bisa dia diskusi. Puas gua. Memang dia nggak. Yesus mana? Udah Dia gua sudah ludahi. manusia. Dia sudah manusia. Turun ke bumi katanya. Nah mana? Dia sudah di langit, duduk dia di sana. Dongeng berarti. Dongeng. Sebelum Tuhan Anda ada dalam wujud manusia, apakah Tuhan Anda itu ada? Ada dalam bentuk apa? Buktinya dia ada apa?
Paling dia mengatakan, buktinya dia menciptakan dongeng. Jadi, saudara Jan, Tuhan kamu itu dongeng. Karena Yesus nggak ada. Mana Yesus sekarang? Mana? Bang Jan? Iya. Mana ada bukti Yesus apa? ada, Bang? Kenapa Mana bukti Yesus ada, Anda Bang? nggak bisa menjawab bahwa Allahmu itu ada? Kenapa? Kok Sekarang mempermasalahkan tentang Tuhan mana saya? bukti Yesus ada, Bang? Iya. Fakta sejarah menunjukkan dia Mana buktinya? Saya nggak mau tahu fakta sejarah mana. Saya mau tahu di mana dia, di mana. Mana Yesus? Mana Yesus? Bang, Omar sini kita diskusi. Bang, mana Yesus abangku? Saya mau tahu mana Yesus, Bang. Nggak ada Yesus. Di mana dia? Di Amerika, di Jepang, di Papua Yesus itu? Nggak ada kok. Dongeng berarti. Udah manusia dongeng lagi dia. Tuhan Anda dongeng, ternyata nggak ada. Gimana? Allah kamu itu yang hanya mampu sembunyi di balik dongeng Muhammad dan umatnya. Semua Mana Yesusnya mana? Yesusnya mana? Cuma Bukan. dongeng dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dongeng dari sono aja. Manusia pun, dan kalau sekiranya Tuhan itu melanggar kodratnya sebagai Tuhan, artinya Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, Tuhan lu itu sudah bolak-balik. Setiap tahun dia turun. Tapi karena Tuhan itu tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan, maka pencipta langit dan bumi tidak pernah turun menjadi makhluk. Karena yang disebut manusia itu bukan Tuhan. Masa Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhan menjadi bukan manusia. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Dan ternyata saudara Jan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, yaitu manusia. Begitu saudara Jan. Belum lagi kau Bang Panada ini Belum. lebih mungkin, Bang. Pertanyaannya Iya. dibalikin, Bang Juma nggak bisa jawab juga. nggak bisa dia. Cuma bisa nangis. Tapi puas gua ludahin dia. Silakan kalau Kalau mau di- jawab, Bang Panada. Bang Guntur. Ya, sahabat-sahabat. Kalian nggak pernah mau menjawab kok. Udah saya jawab Itu abangku. gimana? Abang saya sudah jawab tadi. Kan ditanya Gimana? Tuhan lu. Ah, itu bukan jawaban. Itu Ya kan saya ngedongeng. menjawab sesuai dengan pernyataan Tuhan saya. Saya nggak Loh. mungkin melebihi kapasitas Iya Tuhan dong. saya. Memang kamu nggak punya kapasitas untuk menjawab buku kamu sendiri. Kan saya sudah baca dalilnya. Baca apa? Sanurihim ayatina Coba fil Di mana afaqi. Tuhan kamu tuh bisa Wa fi- menciptakan itu di mana? Maksudnya Anda ini mau pada saat Tuhan menciptakan kita ada di situ, Kamu, lihat. Tuhan kamu, Allah kamu itu menciptakan apa? Maksudnya menjawab ini kita harus melihat. Jangan tanya maksudnya, ditanya kok malah bertanya lagi. Kamu, Iya, saya maksudnya- tanya, Allah kamu maksud- itu menciptakan apa? Tuhan Bang saya. Juma, izin Bang Juma, sebentar Bang Juma. Iya, Pananda, Baiknya Yesus. Pananda. Ketika dijawab sama Termil. orang Muslim, ketika dijawab sama Gurunda Juma, Bang Juma menjawab dengan Al-Qur'annya. Kau mau terima atau enggak sebenarnya? Kita kan bahas tentang kitab suci. Ya Iya. kitab suci sendiri itu yang menjawab tentang ketuhanan. Ya. Kalau kitab suci sudah menjawab tentang ketuhanan orang Islam, kau terima nggak? Tadi udah dijawab sama Bang Juma. Iya, menjawab itu Pakai bukan Al-Quran. menjawab. Pakai Al-Quran, Sedangkan- karena kau nggak tahu sedangkan Al-Quran, Tuhan makanya kau kamu nggak anggap itu bukan menciptakan jawaban. apa-apa, kamu bilang Kan mencipta. nongor. Itu bukan Rabbus menjawab. samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Udah itu jawaban dari Itu- Al-Quran. itu bukan Mana datamu? menjawab. Tuhanmu pencipta langit dan bumi, mana datamu? Loh, tertulis Mana? kan ada. Kamu Tertulis baca di aja mana? Kejadian. Ya baca. Tertulis di mana? Udah ada di Kejadian. Kalau Ya udah, Tuhan Tuhannya Yahudi itu. Baca. Jawabannya nggak begitu. Baca, jawabannya nggak begitu. Baca. Oh, Kita Kejadian jawab dengan 1 ayat Al-Quran. 1 itu Kita sudah jawab dengan Al-Quran. tertulis. Baca. Hey.
Kalau kau Kejadian cecer, 1 ayat kalau kau 1 cecer itu dengan udah. pertanyaan apapun tentang Islam sudah Itu dijawab Tuhannya dengan Yahudi, Al-Quran. itu Tuhannya Yahudi itu bang. Enggak masalah. Jangan. Oke lah, taruhlah itu Tuhannya ya. Taruhlah, bisa Ya Tuhan sudah. taruhlah begitu. Ya sudah, Lucu Tuhan kau kamu ini. menciptakan apa? Ya itu kitab Kejadian. Itu punya orang. Apa bedanya itu sama Tuhannya orang Yahudi. apa Kenapa bedanya kamu samamu? mengklaim? Apa bedanya samamu? Bedanya samamu Loh, apa? Enggak, Ah, begini, Tuhan saya Apa? Gimana? itu berasal dari Yahudi. Nah, kamu Emang nggak ada yang Arab. pinter ya, Bang Arif ya? Di bawah ya, Bang Arif ya? Kok yang begini-begini Dalam mulu? Arab Tadi itu Jan, Yahudi. sekarang penanda, Eh, nongor. Yahudi sudah menciptakan duluan langit dan bumi. Kok Allah kamu ikut-ikutan Oh, menciptakan? berarti apanya? Yesus Tuhannya orang Kristen bukan Enggak, pencipta ya? Yang saya tanya Allah kamu Ya Allah, saya kan menciptakan sama langit dan bumi. Yahudi. Tuhannya Yahudi sama Allahnya kamu itu apanya ya? Allah kamu yang kamu ciptakan. Terus Tuhannya Kristen kerjanya apa? Tuhannya Kristen kerjanya apa? Loh, kamu bilang Monyet jawab kamu dulu. bilang itu Tuhannya Yahudi. Jawab Oke. dulu. Tuhannya Kristen kerjanya apa? Saya tanya, kok nggak dijawab? Kau jawab juga pertanyaanku. Ini udah tua sih, udah tua dia ini. Tuhannya Kristen itu kerjaannya apa? Urut Nenek nonot, turun ke bumi nenek disunat gitu. Tuhan urut Kristen. nonot Tuhannya Kristen, urut nonot kali. Iya bang, Allah kamu menciptakan apa? langit Makanya dan Bang, bumi. makanya Bang Pananda, sabun jangan Sudah dimakan. diciptakan Kebanyakan makan sama sabun kau. Tuhan Begini jadinya, serius. Iya, Tuhan kami sama Jadi, mau gimana? bolot. Sudah duluan diciptakan Tuhan kami sama sama Tuhannya mau gimana? Yahudi. Tuhan kami sama. Sama gimana? apanya? Apanya Sama yang di beda? mananya? Sama pencipta langit dan Sama di bumi. mananya coba? Saya mau Rabbus tanya. sama haliku kulli syai'. Tuhan saya pencipta segala sesuatu. Dari mana kamu? Tuhannya Kamu mau Yahudi maling? pencipta segala sesuatu. Kamu mau maling? Percuma, Ya, Bang itu Juma, Tuhannya Bang Juma, Bang Juma percuma, janganlah, jangan. Dia kalau dia gitu nggak mau turunan nggak ya. mau pakai Kamu bisa Al-Quran. sama. Iya turunin aja. Bukan manusia kok. Waduh. Bang, diskusi itu Bang, diskusi membahas kitab masing-masing. Bajai Sukron. Kalau kau tanya tentang Islam, dijawab pakai Al-Quran. Itu data, dalilnya. Kau ditanya Tuhanmu, ya pakai kitabmu juga jawab. Kan Itu aneh ini kali kitabnya mereka ini Yahudi. memang. Ampun. Kalau dia Tuhannya pakai Yahudi Tuhannya dipakai. Yahudi, nanti dibilang apa agamamu? Kristen. Nggak nyambung. Yesus pensiun dibuatnya. Ikut kerja sama Bang Handi sekarang dia, Bang Juma. Narik mobil. Jadi pensiun Yesus. Nah, Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhannya Yahudi pencipta langit dan bumi. Tuhannya Kristen apa yang diciptakan? Enggak mau menjawab nggak? gitu dia. Enggak bakal Ada nggak menjawab Yesus dia. mengatakan pencipta langit dan bumi? Nggak ada. Yesus ada. Nggak ada. Andai saja saudara-saudara kita Kristen yang kayak gini nih mau diskusi baik-baik aja sedikit. Gunakan akal kita diskusi baik-baik. Pasti ada edukasi ini kayak orang kesurupan naik sini. Nggak usah akal deh, gunakan kitabnya aja deh, Bang Juma. Minimal. Ya, itu dia makanya. Gitu. Iya. Betul. Akal betul. soalnya berat, Bang Juma. Akal nggak punya mereka. Gimana? Hilangkan akal kan? Iya tadi yang 2 Korintus Iya. 10 nomor 5 itu. Bang Aro masih ada akun baru, akun lain Bang Aro kena pelanggaran. Dia kan Bang Aro kena Kristen. pelanggaran. Dia Kristen, kenapa dia pakai Tuhannya Yahudi ya? Berarti dia nggak percaya diri pakai Tuhannya dia gitu loh. Tuhannya pensiun dini. Padahal diterangkan di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Tuhannya Yahudi mengambil perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu nggak bisa dibatalkan. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekal. Bagaimana Nabi Abraham, 2 anaknya ini menjadikan nama Tuhan yang mengangkat perjanjian dengan Abraham itu sebagai sembahannya secara turun-temurun.
datang Kristen membatalkan itu, padahal itu perjanjian kekal. Berarti Kristen ini Iya, lebih iya, hebat Bang. dari Iya, Tuhannya Yahudi. David. Syukron Bang Kopling Bajai, Buruh Tani. Bang Arum, akutnya ganti yang satunya Bang Arum. Ini penonton makin merosot kalau nggak turun Bang Arum. Bang Arum, Oke. ya, kena pelanggaran. Ya, Izin. Iya. Assalamualaikum semuanya, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Itu perjanjian kekal Tuhan tuh. Perjanjian kekalnya adalah aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kristen batalin. Selamat malam. Ya, Malam silakan Bang juga. David. Syukron Bang Kopling Bajai, Buruh Tani. Tadi tuh Bang Arom itu yang baru mualaf ya. Betul. Hmm. Izin tahu dia pendeta di mana ya Pak? Di gereja lah, nggak mungkin di masjid. Ya, khotbah di gereja. Iya, S2. maksudnya pendetanya kan ada Protestan itu kan ada HKBP gitu. Dia dari mana? Kalau nggak salah karismatik beliau. Iya, karismatik betul. Iya, kalau nggak salah baru mualaf dia ya. Belum ada seminggu atau gimana? Belum kayaknya. Tapi Bang, tadi dia saya dengar ngomong pakai bahasa Arab kok lancar banget ya. Kan di sekolah STT itu ada pelajaran Islamologi. Mereka diajarkan untuk menjadi penipu dengan cara mempelajari Al-Quran dengan cara yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu Quran. Enggak ada. Kalau itu Siapa sih bilang enggak? Siapa bilang enggak? Aduh, jadi penipu juga ada ente ini. Aduh. Islamologi tapi Identik kali dengan penipu memang. belajar Islamologi tapi sekedar untuk nipu. tidak belajar bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab. Ya tergantung kelasnya mereka. Mereka dari Nggak ada. karismatik diajari saya untuk dari lebih STT, paham. Bang. Kita Ya, tipuannya mungkin sekolahmu mungkin tidak terlalu dalam menipu. enggak. Kita kan kurikulumnya sama tuh seluruh Itu STT. calon misionaris itu harus pandai bahasa Arab. Kalau Iya. di STT itu kita belajar Islamologi sekedar mengetahui. Tapi kalau nggak ada belajar bahasa Arab, tapi saya lihat lancar Arab tadi, makanya saya kaget. Ya kan tergantung kalau dia itu hanya lulusan STT doang, seperti Anda ini kan hanya dicetak untuk membenci Islam. Tapi kalau yang mau jadi misionaris, berpura-pura menjadi Islam, ya kudu harus bisa bahasa Arab, bisa mengaji Quran, baca Quran. Lagi pula gini, kalau di pendeta, kalau karismatik, itu pendeta nggak ada yang ngerokok, tiba-tiba kok dia ngerokok gitu ya. Setahu saya pendeta karismatik itu ketat, nggak ada yang ngerokok. Iya, kalau Saya kaget, jangan-jangan dia di ini depan jemaat mungkin, mualaf tapi di bohongan belakang gitu. sama seperti pendeta-pendeta kan di depannya itu suci, tapi di belakang jemaatnya kan Iya. biasanya itu. Ya jadi kan saya ini ada dua yang dia bisa bahasa Arab tiba-tiba lancar gitu. Dia nggak bisa bahasa Arab. Tadi dia ngomong bisa. bahasa Arab. Dia Saya dengar surah-surah kok tertentu, lancar banget gitu. surah-surah Padahal tertentu mualafnya dia kan bisa belum baca. ada seminggu. Itu pakai teks. Surah-surah tertentu dia bisa baca. Iya. Gitu. Agak Kan curiga juga saya. banyak juga pendeta yang mengkhotbah di gereja itu menggunakan Al-Quran kok, terjemahan Al-Quran dibahasnya. Jadi jemaat karena nggak paham Bible dikiranya itu dari Bible. Enggak, kalau di STT jelas itu Islamologi ada. Tapi nggak belajar bahasa Arab gitu. Hei, Terus loh, di gereja kalau ada gempa itu bukan Yesus yang disebut. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, begitu kan? Waduh,
Tapi gini, tapi Bang Zuma dia drastis ya ketika dia, saya lihat juga sih dia berapa kali Apa orang nggak waras ketika semua yang dia naik ya? ketika dia Orang ketika dia sebelum mualaf, ngakunya belum mualaf tuh dia ngomongnya kayak lembut gitu, tiba-tiba mualaf kok jadi kasar gitu mulutnya, merokok gitu. karena yang Kenapa dihadapi gitu? karena yang dihadapi Kristen. Dulu lembut Jadi ketika begini. dia berhadapan dengan kami, Dia karena mana yang ya? dihadapi Dia Muslim. nggak ada, udah turunnya dia ya. Jadi gini Bu, Karena akun. itu Arom sebelum masuk Islam itu sudah belajar tentang Islam, 2 tahun kayaknya dia belajar belajar. surat-surat pendek gitu. Jadi wajar-wajar saja tadi kalau percaya aku bilang fasih, ya mungkin saja waktu dia belajar dulu. Ya Gitu. makanya gini loh, kalau di Komalnya Kristen kan itu kalau memang benar-benar dia murtad, dia diuji dulu. Loh, terus Lalu- kalau bahasa kalau murtad buat misalnya- Ibu ada nggak itu di dalam Alkitab? Enggak, maksudnya gini loh, supaya Kristen tahu dia benar-benar Kristen kan, dia pendeta dari manakah? Kalau karismatik kan itu GPDI, GSCA, GBI gitu kan. Kita kan bisa tahu, oh bener ya mualaf gitu. Kenapa dia nggak tunjukin, loh saya pendeta di sini, pernah berjemaat-jemaat saya di sini. Nah itu supaya kan nggak ada dusta di antara kita gitu. Kalau di Islam, Mbak, itu haram hukumnya ngaku-ngaku Kristen. Kalau ada orang Islam ngaku Kristen nih, itu sudah kafir. Gak boleh. Kalau di Kristen ngaku Islam, itu sah-sah saja. Di Kristen, demi untuk Yesus, Filipi 1:18, boleh mengelabui, boleh menipu, bisa berbohong, bisa mendusta, bisa berpura-pura. Itu dalil. Makanya kau STT belajar apa di STT? Lebih banyak belajar tentang Islam daripada Kristen. Ya baca aja kalau kamu temuin ya. Coba Filipi 1 nomor 18 kau baca tuh. Itu dalil. Coba kau baca dalilnya. Kau STT sekolah tipu-tipu ya? Ada kau bilang tidak ada, itu penipu namanya. Coba kau baca. Ya nggak ada. Kalau kita Coba di Kristen dibaca. jelas. Coba semua dibaca dulu, berbohong. dibaca dulu. Kristen boleh menipu. Dalam segala hal boleh. Anda baca. Baca Ya, tuh. cuma kamu terlalu, mungkin kamu kebenci. Satu mungkin saya Enggak, curiga. saya berbicara mengenai fakta. Saya paham Bible lo, jadi saya berani berbicara karena itu isinya. Kenapa kau nggak berani baca? Filipi 1 nomor 18. Bukan nggak Kenapa berani. kamu nggak? Nah, terus silakan kau baca. Baca. Iya, Baca. apa isinya? Silakan baca dulu. Itu kan kau nggak tahu kan? Kau hanya mengatakan tidak, tapi kau nggak tahu. Itulah STT. Tak pernah saya temukan. Boleh kalau nggak STT itu kita nanti kasih gelar sekolah tipu-tipu kau itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Kau katakan tidak, tapi iya. Ujung-ujungnya kau tidak tahu dalil. Ya karena memang Aduh. tidak ada diajarin untuk menipu. Nah itu bohong. Itulah kau lulusan STT, sekolah tipu-tipu. Masa tidak ada? Filipi 1 nomor 18 kau bilang tidak ada. Gimana sih? Tidak ada diajarin menipu, berbohong. Itu Kata mungkin- siapa? Kata siapa? Kau baca dalilnya itu. Kau baca Filipi 1 nomor 18. Kau baca. Ya sekarang gini aja Juma, saya Kenapa lihat kamu nggak berani banyak. baca? Bukan nggak baca, nggak berani. Kenapa kau kamu- nggak berani? Takut kamu terlalu agamamu banyak ketahuan, iya kan? Mempelintir ayat-ayat Alkitab. Kau bilang lagi saya pelintir. Kau tinggal baca, kamu cupu. mempelintir. Kamu tinggal baca kok, baca kok dipelintir. Kamu sedang menyembunyikan kejahatan agama lu. Itu. Kenapa kau nggak berani Ya, baca? Ya kan Tuhan Kau aja sarjana bilang, STT, terbuka dunia akhirat. kitabmu Filipi, disuruh baca nggak berani, takut Ya kan, kebongkar. lu Al-Quran aja membenarkan Taurat Zabur Injil. Kenapa kamu Iya, tuduh di Taurat situ? kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Lukas, Markus, Matius, Paulus. Jangan jadi bodoh napa? Sarjana kok, sarjana tuyul. Kau baca Filipi Iya, 1:18 itu Tulisan coba. Markus Lukas itu kan Injil, gimana kan? Nenekmu kiper.
Kau sekolah di mana? Kau katakan itu Ya Injil. Kau udah, sekolah di jadi Injil mana? yang dibenarkan Allahmu di mana? Itu sudah dihilangkan oleh umat terdahulu. Baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Firman Allah Nah, bisa hilang. ya bisa karena datangnya kepada manusia-manusia tegar tengkuk. Jangankan firman Tuhan, utusan Tuhan aja dibunuh di situ. Apalagi cuman perkataan Tuhan. Ada aja kau ini. Kau sekolah STT itu kau diajari bodoh ya? Kau tahu tidak di Matius 23 itu sesuai dengan karangan yang muncul di situ, apa kata Paulus kepada mereka orang Yahudi? Hah? Nabi-nabi dia bunuh, utusan-utusan Tuhan dibunuh sama mereka. Artinya bahwa jangankan kemudian Injil, firman Tuhan, nabi aja mereka sate kok. Aneh kau ini. Coba kau baca Filipi 1:18, kau baca. Kalau Biar tak ajarin. Zabur Injil bisa hilang, Al-Quran bisa hilang juga dong kalau Oh gitu. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Ya, nggak bisa. 3 kitab sebelumnya dia gagal menjaga kok. Bukan gagal, kamu salah tuyul. Itulah cara Paulus yang dititipkan Tapi caranya kitabnya menyesatkan. hilang. Coba dengarkan saya, boleh kan? Nah, jadi kalau kau jadi manusia, manusia berkualitas tak sedikit. Taurat datang Ya, kepada kaumnya Nabi. Dengarkan dulu, adik, lulusan tipu-tipu, dengarkan dulu. Taurat datang kepada Nabi Musa. Tidak ada jaminan Allah kepada Nabi Musa untuk ajarannya itu bisa langgeng. Tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada enggak jaminan Tuhan meskipun sudah terjemahan? Ada enggak? Aku Tuhan akan menjaga Tauratku. Ada enggak? Aku yang mewahyukan, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena Taurat itu sejatinya hanya diperuntukkan pada masa tertentu doang. Taurat itu hanya untuk secuil manusia doang, bukan untuk seluruh umat manusia. Begitu juga Injil. Injil itu hanya sementara doang, tidak untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, bukan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan, mana dijamin. ayatnya yang bilang gitu? Inna Yang nahnu ngarang. nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuh, dalilnya. Kami yang menurunkan Al-Quran, mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kan jelas. Makanya Al-Quran masih langgeng sampai hari ini. Itu kan pakai tanda kurung. Apa tuh tanda kurungnya apa? Apa tanda kurungnya? Al-Quran kan tuh pakai tanda kurung. Masa Al-Quran pakai tanda-tanda kurung? Ya tanda kurung itu apa maksudnya tanda kurung itu? Kamu tahu Ya, nggak kalau kami menjaganya kan dalam kurung Al-Quran. Itu kan ditambah-tambahin. ya apa yang dijaga di situ? Bible, Kitab Lukas yang Di situ diturunkan di dikatakan situ. menjaga firman. Iya, menjaga Terus firman. Nah, dalam sekarang kurung Al-Quran. itu penjelasan itu. Itu penjelasan karena dalam bahasa Dalam Arabnya bahasa tidak ada. aslinya ada dalam kurung. Makanya kamu belajar. Tapi Kitab yang diturunkan, ditambahin. kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Ya aku kan nanya bahasa aslinya ada dalam kurung. Ya nggak itulah itu? maksudnya Al-Quran. Karena kenapa? Itu maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran bukan Torah, bukan Injil. Kamu kenapa jadi sarjana STT? Wajar lah. Mana ayatnya kitab yang diturunkan itu hanya dijaga yang kepada Muhammad mana? Ya itu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zikra itu nama lain daripada Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikr. Zikr itu nama lain Al-Quran, tuyul. Makanya jangan sekolah di STT, jangan sekolah di sekolah teologi, supaya kau pintar. Lalu di Az-zikr Al-Kahfi itu, 27 gimana? az-zikr itu nama lain Al-Quran, Dek. Kau belajar. Al-Kahfi 27 gimana? Al-Kahfi Apa? 27. Apa? Al-Kahfi 27. Nah, coba kau bacakan kepada saya. Tidak ada Bacakan. yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Kau baca sama saya, kau baca. Iya, Jangan bahasa terjemahannya Indonesia. tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Ya memang siapa yang bisa sanggup mengubah kalimat Allah? Ya, Yang kalau kalian Zabur ubah Injil itu cuma terjemahan. Yang kalian ubah itu terjemahan. Iya, pertanyaannya kan gini. Hmm. Tidak ada Al-Kahfi 27, tidak ada yang sanggup mengubah kalimat Allah. Pertanyaan saya, apakah kalimat Allah Memang hanya nggak di ada, Al-Quran? memang nggak ada.
Memang nggak ada yang sanggup mengubah kalimat Allah, itu nggak ada. Berarti kenapa kau bilang Taurat, Zabur, Injil yang kalian rubah itu terjemahan. Oh, beda menyembunyikan, beda. Al-Quran mengatakan bahwasanya umat terdahulu itu menyembunyikan. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah hingga hari ini. Sekarang boleh nggak saya minta Torahnya Nabi Musa mana? Berarti kontradiksi sama Al-Kahfi 27 kalau gitu. Nggak ada yang kontradiksi, nggak ada. Kamu aja Iya, pemikiranmu. Al-Kahfi 7 kan bunyinya tidak ada yang Bagaimana? sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Kamu bilang kan Taurat, Zabur, Injil udah ubah-ubah, itu kan kontradiksi dengan Nenekmu Al-Kahfi kiper. 27. Kau baca watslu ma uhiya ilaika, yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad bin kitabi Rabbi, dari Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya. Yang di Al-Quran itu nggak ada. Iya, jadi Itu Taurat, berbicara Zabur, Injil Quran. bukan kalimat Allah. Ya, ini yang dibahas di Al-Kahfi ini apa? Taurat atau Al-Quran? Quran. Iya, jadi ya pertanyaanku, apakah Taurat, Zabur, Injil itu bukan kalimat Allah? Makanya jangan sekolah di STT, di sekolah teologi. Iya, Saya pesankan, jawab aja, jangan jangan pernah kau marah-marah. masukkan Tapi anakmu, gurunda. keturunanmu ke sekolah teologi. Kau jadinya julusannya kayak gini, bodoh, dongo, bahlul. Iya, kan pertanyaanku Al-Kahfi gini. itu, saudari-saudariku, Al-Kahfi itu membahas Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Di situ Kata nggak ilaika, ada Al-Quran, kata katanya ilaika kepada kamu. Ilaika itu artinya kepada kamu. Kamu di situ siapa? Nabi Musa, Iya, Nabi kan Isa, katanya atau di Nabi situ Muhammad? kan kalimat, bukan Al-Quran. Katanya tidak ada yang sanggup. Coba, katanya gurunda, tenang Udah dong. kamu dibawa. Enggak, Kau dibawa. gini pertanyaannya. Kamu dibawa lol. Jangan lupa timun. Mending kau urus timun, kau pelihara timun. Kau main sama timun 24 jam. Daripada kau bahas Al-Quran tanpa ilmu. Ada terjemahan pula tuh yang kau pelintir-pelintir. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih. Walan tahida min dunihi multahada. Itu berbicara mengenai Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Udah jelas kok. Watslu ma uhiya. Bacakanlah apa yang diwahyukan. Ilaika kepadamu. Emang apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Torah? Injil, Lukas, Markus yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan bodoh. Jangan dongo. Jangan masuk di perguruan tinggi yang membahas Islam tapi nggak tahu tentang Islam. Untuk menipu, untuk menghujat, untuk membenci Islam. Al-Quran itu jelas sekali. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu. Yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Yang dimaksud sini adalah Al-Quran. Kenapa sih? Harus jadi sarjana teologi tapi begitu jadinya. So paten. Injil dibilang Lukas, Markus, Injil. Kitabnya dibilang Taurat. Kitabnya dibilang Injil. Gak malu kau, gak malu. Lulusan STT. Bodoh dipelihara. Disuruh baca Filipi nggak mau. Gak mau dia, berani. Gak berani. Dia bisanya baca Al-Kahfi. Filipi 1:18 nggak berani dibaca. Tadi dibilangnya apa? Aku nggak berani baca katanya. Dia akui kok. Aku nggak berani baca. Sarjana timun. Lebih nggak berani lagi kalau disuruh baca persundulan. Dalil kok begitu jelas berbunyi. Aneh. Jadi dia di sekolah teologi itu
memang teman-teman ada 3 SKS, mereka manfaatkan untuk mempelintir terjemahan-terjemahan. Mereka memaknai terjemahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Quran, maka dia menggunakan terjemahan Al-Quran saja untuk mereka kemudian pelintir sesuai dengan selera mereka. Seperti pendahulu-pendahulu mereka mempelintir terjemahan kitabnya Yahudi untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan agama mereka. Begitu juga terjemahan Al-Quran, mereka maknai sesuai dengan kepentingan mereka. Padahal harusnya mereka tahu bahwa STT itu adalah sarjana 3 Tuhan. Nah, Arom kan udah bongkar itu. Dia pelajari memang kayak gitu gayanya. iya, kita kan pelajari STT Nias barusan. Lama kita mengkaji itu setelah ketahuan mereka ini ternyata diajari materi-materi menghujat Islam. Kita kaji, kita teliti, wah ternyata memang kurang ajar isinya. Kalau di Islam tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Mempelajari teologi untuk menghujat, untuk menista, nggak ada di Islam. Kita sampaikan apa adanya. Tidak perlu ada penafsiran-penafsiran sendiri atau memaknai terjemahan itu sendiri. Melainkan apa yang tertulis itu yang kita sampaikan. Kalau mereka enggak, seperti yang ada di dalam kurung, bacakanlah dalam kurung Nabi Muhammad. Itu mereka enggak mau terima. Kenapa bisa ada Nabi Muhammad? Itu kan enggak ada namanya gitu. Itu bahlulnya mereka. Ya itulah mereka. Iya, makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu selalu harus kita doakan, teman-teman. Baca doa-doa itu. Pada saat mana saja kalian baca doa itu. Supaya dihindarkan dari misionaris. Oh jadi pembisik orang untuk murtad itu iblis ya, setan terkutuk. Oh iya, iya. Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jin ini iblis, manusia ini kafir. Jadi 2 golongan ini kita harus berlindung kepada Allah. Bahaya. Dari jin yaitu iblis dan dari manusia yaitu kafir. Kita harus berlindung, benar-benar berlindung kepada Allah dari 2 golongan ini. Jadi macam-macam tuh nanti yang datang. Ada yang mengatakan, kenapa sih agama harus diperdebatkan itu? Oh itu strategi juga itu. Itu strategi juga. Dia datang keberatan kita bahas agama. Itu strategi mereka. Jangan kau bahas-bahas. Artinya semakin kau bahas agama, semakin nampak nanti agama kami. Ketahuan gitu. Kalau Islam enggak. Silakan Anda bahas Islam. Tapi dengan koridor yang ada. Menggunakan disiplin ilmu Quran. Seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya ilmu tentang Bible ini itu saya bisa dapat? Nggak ada yang bisa berani jawab, nggak ada. Karena memang nggak ada. Cuman hermeneutika, eksegesis, apanya itu? Cuman tafsir. Artinya tafsirnya pun tak baku. Tafsir itu artinya ya pemaknaan. Nah, pemaknaan inilah yang disebut ilham Roh Kudus. Oke, silakan. Tuan semua, coba saya tanya dulu. Ini terkait dengan Al-Baqarah 2 176. Dari mana, Abang? Dari agama mana? Saya Kristen, Bang. Kan pernah juga sama Bang Suma. Gimana? Tapi gak sedang mabuk los. Aduh, itu bilang mabuk lagi.
Udah ganti tema aja tulis Bang Sumar. Biasanya kalau naik Kalau komal kau mabok. lagi minum. Aduh. Itu aja ganti tema. Apa Ini itu Bang bang? Suma, saya mau tanya dulu terkait dengan Al-Baqarah 2 Tambah ayat suci paham kitab suci itu. Al-Baqarah 2 176. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Pertanyaan, ini kan tulisan Allah sendiri ya di dalam Al-Baqarah 2 176 ini, bahwa siapa yang tidak memegang Injil atau Alkitab ini berarti dia hidup dalam penyimpangan yang jauh. Mohon penjelasannya. Itu bukan Injil, Bahlul, itu Al-Quran. Kau itu seenak perut saya menerjemahkan kitab. Saya baca lagi lah. Di Ali Imran 3. Ya. Dia menurunkan Alkitab. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kita yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Alkitab Taurat yang dan Injil. dimaksud di Nah, itu situ kan ada Injil di sini. Al-Quran. Di sini kan ada Injil. Ini ayat Al-Baqarah yang kamu maksud itu Al-Quran, bukan Bible. Siapa Bukan mengatakan Injil. kalau Al-Quran kan pasti tertulis Al-Quran. Ini Nenek kan Bukiter. tertulis Alkitab. Nah, kemudian di Al-Imran 3, Di situ kan kitabul hak. mengatakan juga Injil dan Taurat. Udah, turun. Dibawa banyak ampas kelapa. Ampas kelapa dan abu gosok. Kau gosok anusmu pakai itu aja. Cebok jangan pakai air ya, tapi pakai ampas kelapa dengan abu gosok. Baru nyala tesnya kalau nggak salah itu kitabul hak ya Pak Juma ya, kitab suci, Al-Quran, bukan Al-Quran. Iya. Ada lucu. Yang dimaksud di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 176 itu Al-Quran, bukan yang lain. Ini Kristen ada-ada aja ini, mencari kelemahan Al-Quran melalui terjemahnya. Harus kau tahu dulu original teksnya. Aduh. Makanya kenapa saya sering marah kalau Kristen menggunakan kata Alkitab. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Zalika bi anna Allah nazzal al-kitab bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaq ba'id. Itu jelas itu. Jadi yang dimaksud dari ayat itu adalah berbicara mengenai Al-Quran. Bukan berbicara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma, bukan. Saudara Kristen ini kapan sih bisa sehat gitu? Sehat aja sedikit. Kalau mereka dengan cara itu dia sehat. Nah ini nih Bu Darni sama Bang Makassar nih, silakan nih. Tanya jawab kalian nih. Iya. Silakan. Aku mau nanya aja. Saya nyimak dulu. Mau nanya Bang Ya, Juma. diskusi lah, Siapa bukan nyimak, diskusi lah. Enggak Pak. Janganlah. Bertanya lah aku. Ini ada ilmu baru dari tadi Bus. aku pelajari mulai dari sore tentang Isa. Isa kan sudah didekatkan kepada Allah, ya kan Bang Juma? Iya. Nah, Isa kan sudah didekatkan kepada Allah. Iya. Kepadanya. Iya. Berarti dia di dekat Allah. Iya. Kenapa dia dikatakan juga di hadis atau di mana itu Isa nanti kan akan mati akhirnya, kan gitu. Iya. Dan ada juga ayatnya di mana itu ya, aku tadi catatnya ntar ya. Ada juga ayatnya, ternyata Dajjal begitu melihat wajah Isa Al-Masih meleleh seperti air, ya kan? Meleleh, mana dia ayatnya? Meleleh seperti air. Nah, kalau Dajjal pun meleleh seperti air, mencair, kenapa dia mati lagi? Ah itu, heran aku. Karena dia manusia. Aku cari-cari. Nabi Isa manusia. Kan
Kan Nabi Isa manusia. Ya, tapi kenapa meleleh Dajjal? Ya kan dia diberi kekuasaan. Meleleh Dajjal melihat Dia wajahnya. diberi kuasa untuk itu. Wah, Nabi Isa diberi ini kuasa. aku ini Dia dikuatkan dengan Roh tanda Kudus. tanya ini. Kalau pengajaran paganisme, Bu Darni, melihat manusia naik sepatu roda dipikir dewa yang lagi melayang. Makanya Paulus ketika datang ke Athena dia dianggap dewa gitu loh. Tapi kalau agama samawi, manusia nih yang namanya manusia, dia telan bumi bulat-bulat ke dalam perutnya pun bagi agama samawi itu kelebihan utusan Tuhan. Karena yang mengutusnya adalah Sang yang Maha Berkuasa. Jadi kalau Nabi Isa melakukan hal seperti itu karena Nabi Isa biiznillah, atas izin Allah. Makanya kami menghargai beliau, bukan menghinakan beliau. Harusnya kalau Ibu Darni membawa hadis seperti itu, Dajjal meleleh dibuatnya, ya tidak pantaslah manusia sehebat itu ditampar, diludahi, diseret, apalagi dibunuh. Gitu loh Bu Darni. Makanya nggak pantas dong dia mati lagi. Nah itu. Ya Nabi Isa Dajjal aja meleleh melihat dia. Nabi Isa kan memang belum mati. Nabi Isa Maksudnya memang gini masih... loh Bang Zimo. Gimana? Nggak ngerti sih. Ini nih dia. Ini dia hadis mana ini tadi? Hadis Sunan Ibnu Majah, ya kan? Nomor 4077. Saya ambil dulu kacamataku di situ, Bang, di meja. Di situ kan dikatakan, bukan di situ, ini ya, Isa mati. Di Quran surat Ali Imran, Isa, sebentar, satunya pertanyaan nak. Ingatlah ketika, tunggu sebentar nak, pertanyaan aja, baru aku diam. Anakku dua-duanya di sini mereka. Udah jam berapa ini? Dengar ya, ini. Quran surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dalam kurung wafat dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Berarti kan Isa sudah diangkat ke sisi Allah, kan gitu. Lalu mati ini dia? Allah mengangkat Isa tadi. Mati nggak dia? Iya, di sini kan nggak mati, tapi nanti akan mati kan? Ya, setelah melakukan tugasnya untuk yang kedua kalinya baru dia meninggal. Seluruh alam semesta. Iya, baru dia meninggal. Nanti ketika. Tapi Dajjal kok meleleh melihat wajahnya Bang Juma? Harusnya dia hidup dong selama-lamanya. Memang yang dimaksud itu Dajjal itu adalah si mata satu yang hatinya sudah mati. Tinggal matanya satu yang melihat, mata hatinya sudah, mata batinnya udah buta. Itu yang dimaksud di situ. Jadi yang dimaksud Dajjal di sana itu antikristus, anti Al-Masih. Dia menggelari dirinya juga Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Makanya kalau di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Mesias. Jadi musuh yang akan dibasmi oleh Nabi Isa itu yang bergelar sama dengan gelarnya. Jadi yang diusir oleh Yesus nanti itu yang bergelar juga sama dengan gelarnya. Jadi Nabi Isa membunuh penyesat yang menggunakan gelarnya. Yesus membunuh manusia penyesat yang memakai gelarnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesat inilah yang dibasmi oleh Nabi Isa alaihissalam. Cuma aku mau turun. Ya. Karena ini juga udah jam segini. Iya, Cuman ini aku nggak habis pikir. Dia bisa membunuh Dajjal melalui hanya melihat wajahnya. Ya itulah hebatnya. Seperti air. Itulah hebatnya Nabi kami. Luar biasa itu. Iya memang. Itulah hebatnya Nabi kami. Nah, sedangkan tapi kok bisa mati lagi? Nah itu yang aneh. Kan cuma satu kali gitu. matinya. Oke lah, aku turun. Nabi Isa itu matinya cuma sekali. Udahlah, turun aku. Iya Bu Darni. Turun aku. Silakan.
Jadi kalau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu sudah sehebat itu tidak disembah, itu karena umat Islam itu tersadarkan bahwa Tuhan itu tidak dengan kuasa seperti itu bisa dituhankan. Tuhan itu jauh tidak bisa dibayangkan kuasanya. Jadi begitu dahsyatnya kuasa pencipta langit dan bumi yang disembah umat Islam, sampai Nabi Isa yang begitu hebat pun tidak ada secerca dalam hati umat Islam untuk berpikir menyembahnya. Nggak ada. Karena dalam pandangan umat Islam, sehebat apapun Nabi Isa, jangankan Dajjal yang dibuatnya meleleh, langit dan bumi dibuat Nabi Isa meleleh pun tidak akan membuat umat Islam itu jatuh cinta untuk menyembah dia. Itulah bagaimana mantapnya akidah di umat Islam itu. Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid itu 13 tahun. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan pernah jatuh cinta untuk menyembah makhluk sehebat apapun makhluk itu. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi, hakikatnya, keberadaannya itu sudah ditanamkan kepada jiwa-jiwa setiap umat Islam, sehingga sehebat apapun kemudian keadaan makhluk di hadapan umat Islam, makhluk itu tetaplah makhluk. Kenapa? Mereka sudah tertancap dengan dalam sekali dalam sanubari Islam itu siapa Allah dan bagaimana Allah ini. Berbeda dengan agama pagan. Lihat kodok pakai celana dalam, ini Tuhan ini. Turun dalam jelmaan kodok. Melihat kucing kemudian main bola, ini Tuhan ini. Ya, masuk turun ke bumi dalam rupa kucing. Melihat manusia berjalan di atas air, Tuhan ini. Turun dalam rupa manusia. Melihat gajah pakai sepatu futsal, Tuhan ini. Turun ke bumi jadi binatang gajah ingin main futsal. Turun ke bumi lagi melihat manusia bom-bom, pusarnya besar kayak bola kasti, Tuhan ini. Turun dalam bentuk manusia pusar besar. Itu pagan. Umat Islam ditanamkan tentang akidah, mantap tentang Tuhan. Maka umat Islam tidak akan pernah jatuh untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling umat Islam kalau jatuh, ya zina, apalagi nyakitin orang, apalagi malas sholat, apalagi puasa setengah hari, apalagi malas mandi, paling itu doang. Tapi sekali mereka berislam, sulit mereka untuk menyembah selain Allah meskipun mereka melakukan banyak maksiat. Gitu. Berbeda dengan Bu Darni, hanya lihat makhluk kentut, kentutnya seperti balon. Kalau ini dewa ini unik. Dewa ini pasti unik nih. Melihat manusia membuat kemudian badai menjadi tenang. Ini dewa ini turun jadi manusia nih. Lihat kemudian manusia merubah air menjadi anggur. Tuhan ini. Bahaya ini. Apa nggak dilihat itu yang sering TikTok, di live TikTok Mr. Bean? Serba bisa ku tengok. Kenapa nggak dituhankan aja itu? Mr. Bean coba. Penontonnya itu ramai kali kan? Mantap kali dia sulap-sulap gitu. Kenapa nggak dituhankan? Hidup di zaman sekarang bisa dilihat dan disaksikan. Mantap kali. Nah, kenapa yang 2000 tahun lalu cerita-ceritanya berubah-berubah di sebuah Bible, di sebuah kitab dibilang Tuhan? Mr. Bean lebih hebat loh. Coba Anda lihat itu. Bagaimana itu gambar-gambar kartu bisa berubah jadi dari skup jadi bunga. Disaksikan bergerak sendiri. Lebih Tuhan, lebih dewa itu. Lebih dewa. Itu lebih bagus Anda ibadahi daripada itu loh teman-teman sekalian. Jadi di Islam itu meskipun Nabi Isa menelan langit, menelan bumi, tidak akan membuat umat Islam itu jatuh pada keadaan untuk menuhankan beliau. Tidak mungkin. Assalamualaikum, kamu nanya. Kalau melihat ini melihat bom-bom naik sepeda.
Nah itu, wah kok bisa ada dewa maut naik sepeda. Dewa ini. Assalamualaikum Kak Zuma. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Dari mana Ki? Sulawesi, Agama apa Ki? Muslim. Oh iya. Kenapa Mau, Ki? mau Ki beli nanya, sepeda? enggak Ji. Kenapa Ki? Mau jika tanya kendaku. Apa itu? Ada yang mengklaim bahwa bumi itu datar menurut Al-Quran kendaku. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bumi itu datar. Al-Quran justru yang menerangkan bumi itu bulat. Berbeda dengan kitabnya saudara kita Lukas 4, Matius 4. Bumi itu datar. Bisa nggak itu terjadi siang dan malam kalau bumi datar, Bang? Kutanya dulu. Kata yang orang yang klaim itu bisa. Bagaimana ceritanya? Kalau bumi itu datar, tidak bisa terjadi siang malam. Kalau bumi datar. Kalau bumi datar sekali siang, ya siang terus. Sekali malam, ya malam terus. Tidak ada sore, tidak ada maghrib kalau bumi itu datar. Gimana nasibnya matahari ya kalau bunyi datar ya? Bumi itu akan panas terus kalau tidak bulat. Makanya gue disangka oten. Gue Islam, Cok. Kalau yang disebut datar itu contoh Lukas 4 ketika Yesus dibawa ke bukit yang tinggi, ya kan, ke gunung yang tinggi. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, ya paman, kamu tengok tuh. Lihat kerajaan di atas segala bumi, di atas bumi ini. Lihat segala kerajaan tuh. Kau udah lihat paman. Nih, segala kerajaan yang ada di bumi beserta kemegahannya yang kau lihat ini, yang kuperlihatkan kepadamu ini akan menjadi milikmu kalau kau menyembahku." Pertanyaannya, boleh tidak Yesus melihat seluruh kerajaan di bumi ini kalau bumi itu bulat? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak. Tapi kalau bumi itu datar, bisa enggak Yesus melihat seluruh kerajaan bumi kalau datar? Kagak, entah juga. Tapi menurut perspektif saya sih, Yesus itu manusia. Sebagaimana Bukan, ini terkait dengan pertanyaan saudara, kok jadi manusia itu Tuhan. Kalau bumi itu datar, barulah bisa melihat seluruh kerajaan di bumi. Nah, mungkin pakai mikroskop yang bisa memantau sampai ujung bumi. Tapi yang jelas bumi itu datar. Kenapa? Dengan naik di atas gunung yang tinggi, seluruh kerajaan di bumi bisa dia lihatnya. Berarti bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, ketika dia naik ke atas gunung yang tingginya sampai ke langit sekalipun, tetap aja tidak bisa melihat semua kerajaan bumi. Kenapa? Karena pasti ada bagian bulatan sebelah. Iya, paham. Nah, begitu sudah. Thank you, Mbok. Iya, sama-sama. Berujung kalau ada ujungnya. Jangan sering dengar orang yang nggak benar. Lebih baik besok kalau ada waktu kemangi daripada kabel dari dekat jame galunge ya jame mbok. Lo jama galung. Daripada ada sisal mau pancing nggak bicara lagi kasih nah apa diprotes kayak iban nih makanya sila aku napa aku sedih bahasa semua bicara Indonesia melogap Bugis. Jangan Ki, kan tidak bagus Ki didengar. Kenapa tidak bagus? Sakit telinga aku, Mbok. Kenapa Assalamualaikum bisa? Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa? Karena tulang gerahangku dengan kupingku dekat. Jadi micawa terus mapet diusut dengan hukum micawa. Jam maki pakai bahasa Indonesia loga Bugis. Saki peruku tertawa dengar ki. Jangan mi kesi. Ya udah kalau gitu, biarkan gue sama lu jangan tertawa lagi ya kan ya. Nah, itu namanya logat bone, kampungnya betap lempu. Begitu mi barangkali sama derita. Iya, sama-sama derita. Pergi bertiga, pulang berenang. Masolang generasi. Allahu Akbar. Banyak yang protes ke kemarin, Mbok. Nih bilang, jam maki deh gile-gile ke dengar kima bahasa begitu. Tidak ada aku rasa. Kenapa? Sama Kiji bilang di kampung Ki bicara seperti Ki bilang di bawah pohon cempedaki ngobrol. Padahal nasaksikan gitu banyak orang tidak malu Ki kayak itu. Bilang ndak Ji, kenapa saya harus malu? Yang malu itu kalau saya berbohong. Ku bilang saya menyembah Tuhan, tapi yang ku sembah adalah ayam. Saya malu. Iyo paling dari kita saja. Ikut makai saja. Dari para letek monas, kakimu keinjak, kakimu di atas kaki gua, keinjak paling. Masolang generasi. Itu kalau saya dengar itu Bang Handi bahasa itu, kaki lu di atas kaki gue. Ada cerita orang nonton ada cerita orang nonton konser Bang Handi kan, iya kan. Diperhatikan ini orang kenapa orang pada tertawa dia nggak mau tertawa, orang pada happy dia nggak happy, tetap aja berdiri, air matanya keluar menahan sakit. Begitu dilihat kakinya ke bawah, oh kakinya dipijat sama orang yang di depannya. Terus yang di depannya itu rambutnya itu rambut cukur cepak Bang Handi. Ya, cepak. Nah, terus ya begitu diinjak dia di kopi, apa sih yang di kopi? Bang Handi. Ya, dia nolak di apa sih namanya? Dicolek sama bapak yang diinjak, dicolek. Pak, bapak tentara ya? Oh, bukan. Oh, bapak polisi? Bukan juga. Apa kata orang yang diinjak itu? Kenapa kau paling injak kakiku, Trama? Kenapa kau injak kakiku? Bukan kau paling tentara, bukan kau paling polisi. Kenapa kau injak kakiku? Jadi dia tadi takut negur dikiranya aparat karena rambutnya pendek. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bang Juma dan semua. Iya, salam kenal aku dari Bali. Oh ya? Iya, Bang Boy. Di mana di Bali, Iya, Bang? Kalimantan Timur, bukan? Oh, bukan. Bali asli. Bali Bukan asli. pernah naik sekali sama Bang Juma, Bang Andi Selebar. Oh iya. Ajak ke sini. Di bulan suci Ramadan ini, mohon maaf. Tapi lahir bukan dan abang batin yang buat kakinya semuanya. dipijak sama orang yang rambutnya pendek, bukan? Iya. Kaki lo di atas kaki gua. Terus Bang. Ya buat semuanya Bang Ale, Bang Juma semuanya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan, ya mohon maaf lahir dan batin. Siap. Makasih abangku. Oke, hampir ini saya lupa dulu nih Bang Juma. Hampir saya lupa mengumumkan bahwa tetap teman-teman yang ingin berinfak atau menyalurkan buku yang dikeluarkan oleh Apologet Islam Indonesia, ya kami masih menunggu antum semua ya. Ya, jadi buku ini di dalamnya itu ilmunya patut Anda bacalah. Membahas sobat-sobat, menjawab semuanya gitu ya. Di situ ada perdiskusian lah di dalamnya gitu. Ya, jadi Anda bisa salurkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali
51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Diberi kode aja infak atau buku. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Itu sih. Iya, jadi teman-teman sekalian, buku ini merupakan bagian daripada materi-materi yang Bang Suma sering sampaikan di setiap kita berapologet. Jadi saya Bang Juma menuangkan dan Bang Andi izin motong gini. Izin turun dulu ya. Iya Bang. Izin turun dulu Bang Juma. Ya. Iya, makasih. Semoga sehat selalu Bang Juma ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu seding ya Bel. Iya. Soalnya apa idi mutomenre idi tosi idi mutomenre ala-aleta idi silo nonno en ala-aleta. Kamase. Man rasa sisa. Andro asing ya ba. Ai kamase. Man rasa sising itu pada sisa ketujuh mandore. Ya sekolah mau awasi ki majama. Pura ki mau awasi majama lo. Si kon reo ribola lo matindro lang kok. Malipurok sedemita. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, materi-materi yang selama ini kami gunakan dalam berdebat, berdiskusi, beredukasi, itu tertuang di buku tersebut. Nah, buku ini diperuntukkan untuk masyarakat Islam yang menjadi sasaran misionaris untuk dimurtadkan. Kita bagikan buku-buku ini secara ikhlas. Nah, kami dari Apologet Islam Indonesia menjadi Islam Indonesia menjadi Islam Indonesia menjadi Islam Indonesia menjadi sajikan di dalamnya itu untuk diberikan kepada generasi Islam berikutnya kan gitu. Jadi teman-teman yang punya rezeki berlebihan, silakan kita bagikan buku ini kepada anak-anak kita secara gratis. Karena Apologet Islam Indonesia dalam bentuk yayasan belum mampu untuk menyalurkan buku ini secara gratis karena buku ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dalam proses pembuatan dan juga penerbitan. Untuk itu kita berbagi, kami yang menuangkan dengan ilmu di dalam kandungan bukunya, sahabat muslim yang menyebarkan kemudian kepada umat Islam seluruhnya. Kami punya cita-cita buku ini tersebar ke seluruh Indonesia untuk melindungi generasi muda kita, generasi Islam ini dari gerakan pemurtadan. Nah, kalau buku ini sampai kepada seluruh umat Islam yang ada di pelosok tanah air dan mereka bisa menjawab subhat, menjawab fitnahan, hujatan terhadap Islam, maka yang mendapatkan pahala tentu adalah saudara yang ikhlas menyalurkan buku, menginfakkan bukunya melalui Apologet Islam Indonesia. Harganya berapa Bang Handi buku ini? Ya. Berapa harganya? 100.000. 100.000. 100.000. Satu buku. Cuman 100.000. Sahabat-sahabat sekalian. Satu buku Anda salurkan itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Satu jiwa diselamatkan itu sama halnya menyelamatkan seluruh jiwa yang ada di bumi ini. 100.000 doang. Silakan salurkan melalui Apologet Islam Indonesia. Tulis aja impak buku. Nah gitu. Nanti dari bendahara yang akan memilah ini impak bukunya hari ini berapa. Nanti kita salurkan pada saat proses penyaluran ini kita akan live-kan sahabat-sahabat sekalian. Buku yang harus kita sampaikan kita bagikan sebagai modal utama
ada sanadnya, ilmunya, punya sanad sampai ilmu itu kepada saudara-saudara kita dari Apologet Islam Indonesia. Begitu. Ya Bang Handi ya? Iya. Jadi rangkuman di buku itu, rangkuman materinya adalah selama ini diskusi-diskusi lintas agama, pertanyaan-pertanyaan Kristen